멈춘 시간 속 잠든 너를 찾아가 아무리 막아도 결국 너의 곁인 걸 결국엔 여행을 끝내 이젠 돌아가 너라는 집으로. Hai, perkenalkan saya Cornelia Vanessari dari kelas RMIK 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk memengaruhi organ-organ lain. Sistem endokrin berfungsi untuk memproduksi dan melepaskan hormon ke dalam tubuh manusia. Sistem endokrin terdiri dari 8 kelenjar. Yang pertama adalah kelenjar hipofisis. Letak kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari berada di bawah otak besar. Kelenjar ini memiliki peran dalam mempengaruhi kerja kelenjar lain, sehingga disebut sebagai master of gland. Kelenjar hipofisis terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian depan, lobus anterior, dan bagian belakang, lobus posterior. Lobus anterior. Hormon yang dihasilkan oleh lobus anterior yang pertama adalah hormon adrenokortikotropik atau ACTH yang berfungsi merangsang produksi hormon pada kelenjar adrenal. Yang kedua, hormon perangsang folikel atau FSH dan luteinizing hormon atau LH yang berfungsi bekerja sama satu sama lain sehingga pengatur atau fungsi ovarium dan testis. Yang ketiga, hormon pertumbuhan atau GH yang berfungsi mengatur pertumbuhan manusia terutama pada tahun awal kehidupan. Hormon ini membantu menjaga komposisi tubuh yang sehat pada anak-anak serta menyeimbangkan distribusi lemak dan menjaga kesehatan tulang dan otot pada orang dewasa. Yang keempat, prolaktin yang membantu merangsang produksi ASI pada wanita. Hormon ini juga memiliki efek terhadap aktivitas seksual yang berbeda pada pria dan wanita. Yang kelima, hormon perangsang tiroid atau TSH yang berfungsi merangsang kelenjar tiroid atau memproduksi hormon. Yang kedua, bakal kita bahas adalah lobus posterior atau bagian belakang. Hormon yang dihasilkan oleh lobus posterior adalah yang pertama, hormon antidiuretik atau ADH yang berfungsi merangsang ginjal untuk meningkatkan penyerapan air dalam darah sehingga mengurangi jumlah urin yang keluar. Yang kedua adalah produksi hormon oksitosin yang berfungsi mempengaruhi proses persalinan dan kondisi tubuh ibu setelah melahirkan seperti produksi ASI selama menyusui. Yang kedua adalah kelenjar pineal. Kelenjar pineal adalah kelenjar di dalam otak yang berfungsi mengatur pola tidur. Selain mengatur pola tidur, kelenjar pineal juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Yang kedua, mengatur ovulasi dan siklus menstruasi pada wanita. Yang ketiga, mempengaruhi mood dan suasana hati. Kelenjar pineal juga memiliki fungsi utama, yaitu menghasilkan hormon melatonin. Hormon melatonin adalah hormon utama yang diproduksi oleh kelenjar pineal. Pentingnya hormon melatonin pada manusia adalah membantu menyinkron ritme sirkadian atau perubahan fisik, mental, dan perilaku yang mengikuti siklus 24 jam di berbagai bagian tubuh. Peran hormon melatonin adalah menjaga ritme tidur, sehingga seseorang dapat mempunyai waktu kapan tidur dan kapan waktunya terbangun. Selain mengatur ritme tidur, hormon melatonin juga berperan dalam menjaga kestabilan tekanan darah, menjaga kesehatan jantung, dan mengurangi depresi. Dampak dari kekurangan hormon melatonin adalah mengakibatkan gangguan susah tidur. Yang ketiga, kelenjar tiroid atau gondok. Kelenjar tiroid adalah salah satu kelenjar dalam sistem endokrin yang berada di dalam daerah leher. Beberapa fungsi kelenjar tiroid, yang pertama, mengatur metabolisme tubuh, yang kedua, merangsang pencernaan, yang ketiga, menjaga kesehatan tulang, yang keempat, perkembangan otak, yang kelima, mempengaruhi kekuatan dan kecepatan detak jantung, tekanan darah, dan kolesterol, yang keenam, membuat protein, mengatur sensitivitas tubuh terhadap hormon lainnya. Ada 3 hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid.
Yang pertama, hormon tiroksin atau T4. Fungsi hormon tiroksin adalah untuk mengatur metabolisme tubuh, pertumbuhan fisik, perkembangan mental, kematangan organ reproduksi, mengubah glikogen menjadi glukosa dalam hati. Hampir semua sistem tubuh dipengaruhi oleh hormon tiroksin. Oleh karena itu, kadar hormon tiroksin harus berada dalam keadaan normal untuk bisa menjaga kesehatan tubuh. Yang kedua, hormon triiodothyronine atau T3 yang memiliki fungsi mengatur distribusi air dan garam dalam tubuh. Yang ketiga, hormon kalsitonin yang berfungsi menjaga keseimbangan kalsium dalam darah. Yang keempat, kelenjar paratoid atau anak gondok. Kelenjar paratoid berada di daerah kelenjar tiroid atau gondok pada bagian leher. Beberapa fungsi paratoid adalah mengatur pelepasan kalsium dari tulang ke aliran darah, mengendalikan penyerapan kalsium dari makanan atau minuman pada saluran pencernaan, merangsang pembentukan vitamin D pada ginjal, meningkatkan penyerapan kalsium di ginjal, dan mencegah ginjal membuang kalsium melalui urin, membuat ginjal mengeluarkan fosfat melalui urin, meningkatkan kadar magnesium dalam darah. Kelenjar paratoid menghasilkan satu hormon yaitu hormon paratohormon atau PTH yang berfungsi mengatur metabolisme kalsium dan fosfat pada tubuh. Target utama pada hormon ini adalah tulang, ginjal, dan duodenum. Kelima, kelenjar timus atau kacangan. Kelenjar timus adalah kelenjar dalam sistem endokrin yang terletak di antara jantung serta tulang dada di bawah kelenjar tiroid. Kelenjar ini berkembang pada ibu hamil di minggu kelima. Kelenjar ini merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh karena salah satu fungsinya mempengaruhi produksi sel darah putih. Kelenjar timus memproduksi satu hormon, yaitu hormon timosin, yang bertugas menunjang kerja sel limfofit dalam melawan infeksi dan sel kanker. Hormon ini juga menstimulasi sel-sel limfosit di seluruh tubuh untuk membelah dan mengembangkan kemampuan mengenali dan menyerang benda asing. Beberapa jenis hormon seperti hormon insulin dan melatonin atau hormon pengantar tidur juga diproduksi oleh kelenjar ini, tapi jumlahnya sangat sedikit. Dan keenam adalah kelenjar adrenal atau suprarenalis. Kelenjar adrenal disebut juga kelenjar anak ginjal atau suprarenalis. Sebutan tersebut sesuai dengan letak kelenjar adrenal yang berada di atas ginjal. Kelenjar adrenal yang berperan sebagai penghasil hormon. Kelenjar adrenal dikendalikan oleh kelenjar pituitari yang berada di sisi bawah otak. Fungsi dari kelenjar adrenal adalah memproduksi hormon yang mengendalikan sistem metabolisme, kekebalan tubuh, dan respon terhadap stres dan tekanan darah. Beberapa hal tersebut dapat berpengaruh pada kesehatan tubuh. Terdapat dua bagian utama dari kelenjar adrenal. Yang pertama, korteks adrenal atau bagian luar. Korteks adrenal adalah bagian terluar dari kelenjar adrenal yang bertanggung jawab memproduksi 3 hormon, yaitu yang pertama hormon aldosteron yang berfungsi mengatur tekanan darah dan elektrolit. Hormon ini akan mengirim sinyal ke ginjal untuk menyerap lebih banyak natrium ke dalam darah dan melepaskan kalium ke dalam urin. Yang kedua, hormon kortisol yang berfungsi mengatur metabolisme lemak, protein, dan karbohidrat. Selain itu, kortisol juga membantu menekan respon peradangan, kadar gula darah, tekanan darah, dan siklus tidur. Yang ketiga, hormon gonadokortikoid yang memiliki fungsi mengatur organ reproduksi pria sehingga jumlahnya lebih banyak ditemukan pada pria dan hanya sedikit pada wanita. Apabila korteks adrenal berhenti berfungsi, maka proses metabolisme tubuh ikut berhenti dan dapat menyebabkan kematian. Bagian yang kedua adalah medula adrenal atau bagian dalam. Adalah bagian yang berperan dalam respon manusia untuk bertahan menghadapi ancaman. Medula adrenal bertanggung jawab untuk menghasilkan 2 hormon. Yang pertama, hormon adrenalin. Hormon adrenalin atau epinefrin adalah hormon ini bekerja sama dengan kortisol untuk mengendalikan respon stres. Caranya membuat jantung berdetak lebih cepat, meningkatkan aliran darah, dan melepaskan kadar gula untuk dijadikan energi oleh tubuh.
Hormon yang kedua adalah hormon noradrenalin atau norepinefrin. Hormon noradrenalin hormon yang bekerja sama juga dengan hormon kortisol dan adrenal untuk mengendalikan reaksi tubuh ketika sedang stres. Fungsi lainnya adalah mempengaruhi kerja otak dalam memperhatikan dan merespon suatu peristiwa. Misalnya, meningkatkan detak jantung, memicu pelepasan gula darah, dan meningkatkan aliran darah ke otak. 7. Kelenjar pankreas atau kelenjar Langerhans. Kelenjar pankreas merupakan kelenjar dalam sistem endokrin yang berada di dekat vertikulus atau lambung. Pada pankreas tersebar kelompok kecil sel-sel yang kaya akan pembuluh darah yang disebut pulau Langerhans. Alasan tersebut menjadi penyebutan nama lain dari kelenjar pankreas adalah kelenjar Langerhans. Fungsi kelenjar pankreas sangatlah penting dalam sistem pencernaan dan metabolisme. Selain dapat memproduksi hormon, kelenjar pankreas juga memiliki fungsi utama sebagai organ yang memproduksi enzim dan menghancurkan dan mencerna makanan di dalam perut. Kelenjar pankreas memproduksi dua hormon, yaitu yang pertama, hormon insulin, yang berfungsi mengubah glukosa menjadi glikogen pada hati. Akibatnya, kadar gula darah dalam tubuh akan turun. Yang kedua, hormon glukagon, yang berfungsi meningkatkan gula darah dalam tubuh dengan cara mengirimkan pesan pada organ hati untuk melepaskan cadangan gula yang tersimpan. Kedelapan adalah kelenjar gonad. Kelenjar gonad merupakan kelenjar dalam sistem endokrin yang menghasilkan hormon yang berbeda dalam tubuh pria dan wanita. Pada wanita, kelenjar gonad terletak di dalam perut, sedangkan pada pria, kelenjar gonad terletak di skrotum atau buah zakar. Kelenjar gonad menghasilkan hormon yang berbeda untuk pria dan wanita. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar gonad ada dua pada wanita. Yang pertama, hormon estrogen, yang bertanggung jawab untuk pematangan dan pertumbuhan vagina dan rahim, pelebaran panggul, perubahan payudara dalam rahim selama siklus menstruasi, dan meningkatkan pertumbuhan rambut dalam tubuh. Yang kedua, hormon progesteron, yang berfungsi mempersiapkan rahim untuk pembuahan, mengatur perubahan dalam rahim selama siklus menstruasi, alat bantu ovulasi, dan merangsang perkembangan kelenjar untuk produksi susu selama kehamilan. Hormon yang dihasilkan kelenjar gonad pada pria adalah yang pertama, hormon androgen. Hormon ini sangat mempengaruhi sistem reproduksi pria. Yang kedua, hormon testosteron, bertanggung jawab untuk dan penting untuk meningkatkan pertumbuhan tulang dan otot, mengembangkan bahu menjadi lebar, dan memperdalam suara. Yang ketiga, hormon estradiol, hormon yang bertindak sebagai prekursor estrogen dan testosteron.